kehidupan kami. Kasih karunia-Mu yang melimpah-limpah yang memampukan kami Tuhan untuk boleh mengerti dan kami boleh belajar bersama-sama. Ketika kami berkumpul, Engkau nyata kasih-Mu, kuasa-Mu berlimpah-limpah atas seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Kami siap, kami mau dengar-dengaran Roh Kudus yang memampukan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang saya katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Ya, senang boleh ketemu dengan Bapak Ibu. Ini yang kali yang pertama kami ada di tempat ini, tapi langsung ngerasa seperti di rumah. Ya, habis datang-datang langsung diajak makan di atas. Kalau boleh sedikit cerita, saya dulu SMA sekolah di seberang Ketapang, ya, tinggal dekat sini di Oksi, ya, jadi rasa-rasanya kembali lagi gitu loh di sini ya. Tiap dulu SMA tiap pagi itu jalan kaki, kalau nggak naik yang warna biru apa ya, P12 berapa ya? P12 ya? Ya itu yang ini lewat sini lah, ya dulu. Jadi rasanya nih seperti dulu lagi kembali di sini, jadi dekat. Nah, kami berdua hari ini ya, kenalkan dulu, ini istri saya. Sebelumnya, wah ini kelihatannya PDF. Ini sorry ya, ini karena tadi kan saya kirim ke Hengki, ini masih dalam bentuk PDF. Gambar keluarga kami tidak sengaja kita edit gitu karena tidak ini. Oke. Saya Paulus, istri saya Ida. Saya Ida. Ya. Kami berdua sudah menikah hampir 19 tahun, ya. 2 minggu lagi kami ulang tahun pernikahan yang ke-19, betul ya? Minggu Senin depan, kan salah kan? Saya berusaha untuk tepat gitu loh. Biasa ya, bapak-bapak ya. Ya, 19. Anak kami 2, yang cowok umur 16 tahun, namanya Paul Kenichi kita panggil ya, umur 16, yang 15 anak cewek ya, Samantha Michiko ya, jadi sudah anak kami cuma 2 ya, jadi nggak salah, yang kali ini nggak salah ya. Oke. Hari ini sesi kita ya bicara soal peranan suami dan istri. Nah, saya mau tanya dulu di sini, yang sudah menikah di atas 5 tahun pernikahannya, masa pernikahannya sudah 5 tahun, di atas 5 tahun. Ya. Jadi yang selebihnya itu masih di bawah 5 tahun ya. Enggak dong, di bawah 5 tahun. Ya, kita mau yang 5 tahun dulu, yang biar yang katanya masih manis, masih rasa madunya masih ada berasa gitu ya. Nah, kita percaya ya bahwa pernikahan itu harusnya langgeng dan manis terus. Tapi kenyataannya tidak seperti itu, betul? Ya, pernikahan itu tadi pagi kami baru share ya, seperti kendaraan yang berjalan dalam lika-liku, banyak turun naiknya, samping jurang, kiri kanan, katanya masuk ke dalam perjalanan menuju tujuan yang sudah Tuhan tentukan. Atau seperti kapal atau bahtera yang menghadapi badai ya, dan selama menempuh hidup baru, biasa ya pernikahan itu ya. Nah, gambarannya seperti itu. Nah, flashback lagi kalau cerita pemberkatan nikah, janji nikah ya, kita akan menikah sampai kematian memisahkan kita. Setuju? Betul ya? Ini kalau kita ngomong soal peranan suami dan istri, kita mesti kembali dulu ke dalam ini supaya kita ngerti. Mungkin kita tanya dulu kali ya. Bapak Ibu yang di sini pernikahannya masih ngerasa manis, coba angkat tangan. Loh, ini enggak semua nih.
Kita yang jujur ya Bapak Ibu ya, yang masih manis, yang udah mulai asem-asem manis. Ada? Ini gak realita nih. Ada nggak yang udah mulai asem-asem manis? Saya sih agak sedikit kecut ya. Atau ada yang udah asem? Atau ada yang pahit gitu? Ada nggak Bapak Ibu? Ya nggak apa-apa lah, kalau itu nggak usah angkat tangan lah. Saya berharapnya juga memang manis. Ini kita ngomong dulu, kita waktu pas mau menikah, kita harapannya apa Bapak Ibu? Bahagia kan? Siapa di sini punya harapan menikah itu bahagia? Angkat tangan. Yes. Siapa yang di sini percaya bahwa pasangannya bisa membahagiakan? Angkat tangan dong. Percaya? Kalau Anda tidak percaya, jangan angkat tangan. Kalau percaya, langsung angkat tangan. Sampai detik ini masih percaya Bapak Ibu? Masih ya? Walaupun ya, saya mulai membukakan sedikit demi sedikit ya. Walaupun mungkin sekarang kita melihat pasangan kita kok kalau dulu tertutup dengan hormon cinta ya, kayaknya oke lah kelemahan dia. Saya berharap satu hari nanti dia berubah. Di sini masih berharap begitu? Atau sudah melihat ya ilah, perasaan dari dulu sampai sekarang masih sama aja, nggak berubah. Ada bowat, ada terakhir kata koyung dan. Udah bowat, udah merasa pasangannya moyung gitu ya. Terus apalagi udah benar-benar nggak punya harapan. Ada yang udahlah, saya kayaknya harus terima dia padanya deh. Ada nggak yang merasa kayak gitu? Pasrah gitu ya. Oke. Ternyata Bapak Ibu normal ya. Kita mulai baca ya pernyataan ini. 1, 2, 3. Pernikahan diciptakan bukan untuk tapi semakin kudus. Ada yang aminkan kata-kata ini? Amin. Yakin Bapak Ibu? Jadi angkat tangan cukup banyak ya. Yang nggak angkat tangan mungkin ya nggak ngerti juga prinsip ini. Saya termasuk salah satu yang tidak mengerti prinsip ini dahulu ya. Saya berpikir seperti film-film di Disney ya, kalau kita dari kecil kan pangeran dan putri menikah, and they will live happily ever after. Mereka akan menikah, mereka akan hidup bahagia sampai selama-lamanya. Dan ini tidak. Ini hanya pemikiran, gambaran tentang pernikahan yang ada di Hollywood. Ya. Hanya dongeng ya. Ya, hanya dongeng. Tapi bukan kebahagiaan yang kita akan capai. Tapi kebahagiaan itu adalah ekses, produk sampingan dari hidup kita bersama-sama di dalam Tuhan. Jadi pernikahan itu membuat kita semakin sama seperti Kristus. Tapi jangan kita ngomong cerita ini dulu, kita akan lihat bagaimana proses menuju ke sana. Coba senggol pasangannya bilang, pernikahan itu tidak diciptakan untuk buat kita bahagia loh, tapi supaya kita semakin serupa dengan Kristus loh. Coba ya, sadarkan Ya, pasangan. tolong corek dulu kalau belum sadar, corek dulu kasih tahu ya. Kalau yang hari ini belum datang dengan pasangannya, nggak apa-apa. Jangan colek tetangga. Jangan corek tetangga, tapi ingatkan, oh iya, ntar saya pulang, saya ingetin sama istri saya ya, saya ingetin sama suami saya ya. Ingat ya, tolong, lu bukan yang bahagian saya, tapi Tuhan. Oke? Ini prinsip. Oke, mari kita buka di Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Kelihatannya di sini bisa dibaca nggak Bapak Ibu? Agak kecil. Kalau nggak bisa buka di handphone mungkin ya. Kita akan baca, mungkin secara pribadi deh Bapak Ibu baca dulu, saya kasih waktu, nanti kita diskusi ya. Kita belajar apa sih dari ayat ini? Oke, silakan Bapak Ibu.
Sudah dibaca? Sudah ketemu di handphonenya? Sudah? Oke, sekarang kita lebih ini ya. Tolong saya mengharapkan Bapak Ibu lebih aktif. Jangan takut sama kita. Harusnya kita yang kalau orang baru kita harusnya lebih takut gitu ya, lebih sungkan. Tapi jangan, pokoknya kita anggap aja ini sebagai sesuatu yang lebih rileks ya. Oke. Nah, setelah kita baca firman ini, Bapak Ibu, kita mulai dari suami dulu deh. Suami, temukan apa sih peranan suami yang ada di ayat firman ini? Ayo, masing-masing langsung apa yang setelah baca lontarkan. Kenapa? Kepala. Suami sebagai kepala peranannya. Oke, ada lagi? Suami mengasihi istri. Iya. Oke. Terus ada lagi? Lanjut. Bapak-bapak nih lah, ayo dong. Yang merasa bapak-bapak. Bagaimana mengasihi istrinya? Kayak gimana? Iya. Nah. Bagaimana mengasihi istri? Seperti diri sendiri. Ya. Terus apa lagi? Ada lagi? Tanggung jawab. Sebagai suami bertanggung jawab. Oke. Terus ada lagi? Iya. Ada lagi, bagaimana ada di satu ayat dikatakan bagaimana harus mengasihi istri. Wow. Nah, Menyerahkan dirinya. sama seperti Kristus menyerahkan dirinya bagi jemaatnya, ya itu ya, itu harus seperti itu. Oke, terus kita temukan dari istri. Ayo istri-istri kasih masukan. Apa dari firman ini yang kita pelajari tentang istri? Menghormati suami. Wah, terus ada lagi? Tunduk atau tanduk? Nah, tunduk, nggak salah. Ama ada. Sedikit-sedikit tanduk, tapi banyak tunduk. Ya. Oke, lanjut apa lagi? Oke, terus apa lagi? Tunduk, terus kenapa? Penolong. Oke, lalu apa lagi? Melayani. Ya, di sini ada ya. Oke, apa? Terus lalu apa lagi? Apa lagi? Nggak cukup belum? Ada lagi nggak? Ada yang tahu? Oke. Kita next ya, kita lihat. Nah, yang merah-merah, ya apa yang bol di sini ada ya? Ah. Oke, coba kita baca lagi. Tadi kita kan udah bilang ya, istri tunduk, ya, istri hormat, ya, istri menjadi penolong segala macam. Seperti kepada Tuhan. Jadi jelas di sini ya, bahwa ketika kita tunduk itu seperti untuk Tuhan. Ketika kita menghormati suami seperti untuk Tuhan. Bagaimana dengan suami? Suami harus apa? Mengasihi istri, sama seperti Tuhan mengasihi jemaatnya. Sampai apa? Sampai mati, menyerahkan dirinya. Ya, jadi kalau mengasihi itu bukan karena ya ada maunya, ada sayangnya, tapi sampai mati loh. Jadi seperti untuk Tuhan ya Bapak Ibu ya. Kita mau belajar bahwa peranan kita yang kita mainkan seperti kita lagi main film ya Bapak Ibu ya. Kita punya peran masing-masing ya. Sebagai suami, sebagai istri kita punya peran. Dan yang nonton siapa? Yang nonton anak ya, betul. Terus audiens kita, the biggest audience kita siapa? Tuhan ya. Tuhan yang jadi penontonnya, apakah kita memainkan peranan kita dengan baik atau enggak? Ya. Lalu kita mau lihat di sini bahwa tadi kita katakan ya bahwa suami itu seperti Kristus, istri seperti jemaat, dan suami berperan sebagai kepala, istri berperan sebagai penolong. Kita lihat gambar di sini yang di sebelah kiri. Nah, kita itu sederajat ya Bapak Ibu ya. Suami istri itu Tuhan ciptakan kita sederajat, sepadan. Ya, bukan berarti karena suami jadi seorang pemimpin, istri di bawah dia. Enggak.
Jadi derajat kita sama di hadapan Allah. Yang membedakannya adalah otoritas. Tahu otoritas? Punya kemampuan memutuskan sesuatu itu berbeda. Pemimpinnya pria siapa? Allah atau Kristus. Pemimpinnya wanita adalah pria. Kalau kita sudah mengerti tentang otoritas yang berotoritas atas kehidupan kita ngerti ya prinsip ini. Di hadapan Tuhan kita sama, tidak dibeda-bedakan mana suami mana istri, sama. Tapi secara otoritas itu suami menjadi pemimpin atas istrinya, dan kepala keluarga ini adalah suami. Suami tunduk kepada Kristus. Nah, kita lihat lebih dalam lagi pengertiannya seperti apa sih. Nah, ada kesalahan peran suami dan istri. Suami itu makanya jenderal, kayak jenderal yang mengomandai, kalau di perang jenderal. Pemimpin perangnya siapa? Jenderal. Tapi mentalnya kopral, mentalnya bawahan. Punya ini minta disuruh-suruh. Kasih contoh. Harusnya yang mengambil keputusan di dalam keluarga itu adalah suami, papa. Tapi seringkali tunggu keputusan itu, tanya mama. Ya udahlah, lu aja deh, nggak apa-apa deh. Udahlah, lu yang ngadapin dia. Kira-kira seperti itu ya gambarannya. Padahal yang harus mengambil keputusan itu adalah suami, papa. Nah, istri ya harusnya kolonel. Kita kolonel ya. Banyak mengerti, dia lapangan yang ngerti yang sebenarnya itu siapa? Kolonel. Tapi mental jenderal. Saya harus ini karena jenderalnya tidak berfungsi. Nah, bicara soal jenderal dan ini kita bicara soal otoritas. Harusnya terjadi sebagai suami dan istri adalah kita bisa punya hubungan yang dekat sehingga kita mengerti prinsip seperti ini. Bagaimana seorang suami bisa menjadi pemimpin tapi juga mengasihi istrinya, dan istri bisa tunduk dan juga bisa menghormati suami. Nah, apakah istri itu boleh nggak sih kasih masukan? Boleh. Nah, apakah karena suami yang memimpin, semua keputusan harus diputuskan suami tanpa diskusi dengan istri? Nggak setuju ya? Wah. Jadi sebenarnya fungsinya wanita boleh nggak kasih masukan? Boleh nggak kita memberi pandangan kepada suami? Itu sangat boleh ya Bapak Ibu ya. Nah, kita memberi pandangan, kita memberi masukan, kita memberi pendapat, tapi suami yang memutuskan, ya. Kita jadi kayak penasehat, gitu ya. Nah, oke, kita lanjut lagi di 1 Petrus 3 ayat 7. Saya bacakan. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormati mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan berhala. Sikap kita harus mengasihi istri kita. Ya, hidup bijaksana dengan istrimu. Ya, hormati mereka. Nah, sebagai seorang suami kita tahu posisi kita. Sikap suami sebagai pemimpin bijaksana, memimpin, memperlakukan istri dengan lemah lembut, menghormati sebagai teman pewaris kasih karunia Allah. Jadi artinya sama sebenarnya. Prinsipnya itu sama. Nah, prakteknya gampang atau susah? Gampang, susah gampang. Bisa dipraktekkan ya? Butuh kasih karunia. Terima kasih buat jawabannya. Kita perlu kasih karunia. Kita perlu kasih karunia Tuhan di dalam hal ini, kita bisa supaya kita ngerti sebagai suami harus punya tahu tanggung jawab kita sebagai pemimpin, tapi kita juga bersama dengan istri sebagai pewaris tahta kasih karunia.
tanpa istri saya tidak akan bisa. Nah inilah yang prinsip seperti inilah yang harus kita punyai, menghormati, karena kita tahu bahwa hidup kita berdua sama. Juga ketika memutuskan sesuatu, seorang suami itu bukan berarti saking menerima semua pendapat, ayo kita demokrasi. Menurut mama bagaimana? Menurut anak-anak bagaimana? Oke, keputusannya adalah suara terbanyak baru diputuskan. Nah, apakah itu tepat Bapak Ibu? Apa yang jadi patokan untuk seorang suami itu memutuskan? Kebenaran, ya. Kebenaran dari mana? Dari firman Tuhan. Jadi seorang suami harus berani mengambil keputusan itu sesuai dengan firman Tuhan, walaupun mungkin nggak sama jawabannya dari istri dan anaknya. Tapi sebagai pemimpin harus menentukan, ya. Pemimpin itu harus mengambil keputusan yang bijaksana. Apakah firman Tuhan jadi yang pertama, yang utama, yang jadi otoritas buat keluarga Bapak Ibu, ya. Oke, kita juga akan belajar tentang sikap istri. Ibu-ibu tolong bantu saya untuk baca, ya. Kita bareng-bareng, ya. 1, 2, 3, Amsal 31 ayat 10 sampai 12 dan 30. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Kemolekan, bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Siapa ibu-ibu yang mengaminkan? Yang pingin ini jadi dalam hidup ibu-ibu? Ya, saya juga sangat mengharapkan, ya. Ternyata Amsal 31 itu memang apa ya? Begitu idealnya buat seorang wanita, benar gak? Tapi tidak mudah. Baca Amsal 31 ya, saya mengatakan, aduh saya ngarapin istri saya bisa seperti itu, gitu ya. Saya harap gitu seperti itu. Tapi kenyataannya bisa nggak? Sulit, tapi bisa. Jadi sebelum nikah dia ngarepin, saya pengen punya istri itu yang rambutnya panjang, gitu kan, yang pinter masak. Kenyataannya saya rambut panjang sih waktu itu. Cuman gak pinter masak Bapak Ibu. Ternyata tidak sesuai dengan gambar awalnya gitu ya. Tapi ternyata ya karena saya mengasihi suami, saya belajar masak. Iya, jadi karena masaknya enak. Itu setelah sekian tahun. Iya. Oke, jadi istri yang cakap gitu ya. Ini saya tertarik dengan hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan cuan. Ya. Ternyata luar biasa sekali. Ini semua kriteria dari seorang wanita idaman. Nah, kita mau belajar ya, untuk seorang wanita itu jadi penolong yang sepadan. Ya, penolong yang tunduk, penolong yang hormat sama suaminya, ya, dapat dipercaya, ya, juga bersyukur dengan posisinya, miliknya, tugasnya, dia bersyukur tidak mengeluh. Kebanyakan emak-emak di luar sana, ibu, senangnya ngedumel, gitu ya, kadang-kadang ngegosipin suaminya pula di luar sana, gitu ya. Nah, kita nggak mau jadi wanita yang seperti itu, kita mau wanita yang seperti Amsal 31. Mungkin bisa kasih contoh kali cerita tentang bagaimana seorang istri bisa menjadi memberikan dorongan menghormati suaminya, menceritakan dengan baik di depan anak-anaknya. Ya, kami belajar untuk seorang suami itu yang mengambil keputusan kan ya. Kami belajar juga di keluarga kami bahwa anak-anak itu harus melihat bahwa papanya yang membuat keputusan. Seringkali kan ibu-ibu, saya khususnya kayak jangan bilang ibu-ibu lah. Saya khususnya kadang-kadang kalau menunggu terlalu lama gemes kan, pengennya putusin sendiri dong. Nah,
apakah saya mau gitu ya menunggu dan membuat anak-anak itu taunya itu keputusan itu dilakukan sama bapaknya. Jadi seringkali nih kalau misalnya saya ada kepikiran tentang sesuatu, kita diskusi dulu waktu di kamar gitu ya, mengenai anak sekolah lah, atau mengenai mungkin sikap anak yang nggak benar lah, kita diskusi di kamar. Saya coba memberi masukan kepada suami saya. Nah, lalu apa yang dilakukan? Suami saya yang manggil, suami saya yang negor gitu ya. Jadi ketika itu, jadi anak-anak taunya itu inisiatif dari siapa, Bapak Ibu? Dari bapaknya. Jadi anak-anak belajar menghargai bapaknya juga gitu ya. Seringkali ibu-ibu tuh tanpa sadar meremehkan suaminya di depan anak-anaknya, itu berabe itu. Itu kita mengajarkan anak-anak untuk nggak hormat sama bapaknya. Nah, ini sebenarnya kenapa kita mesti belajar hormat sama suami? Ini kita lagi ngajarin anak-anak kita juga soalnya ya, untuk hormat kepada bapaknya. Nah, di 1 Petrus 3 ayat 4 katakan bahwa perhiasan kita adalah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Saya percaya seorang penolong itu, walaupun cewek suka mepet gitu ya, suka nyolong, punya nasihat yang cukup banyak. Jadi soalnya saya bahasanya itu saya sedikit ya, betul-betul ya dulu nasihatnya cukup banyak untuk bisa diceritakan. Biasa kalau bapak-bapak kan tidak mau banyak nasihat, langsung to the point ya. Tapi ibu-ibu kan punya nasihat yang cukup banyak. Ya. Dengan kata lain, mepet. Udah diperhalus, dibalikin lagi. Oke. Jadi kita perlu kembangkan punya roh yang lemah lembut dan tentram, ya. Jangan bawaannya tuh tensi tinggi terus. Saya ngalamin sih. Jadi saya sedikit share, anak kami yang pertama cowok kan ya. Dia itu udah mulai bisa memberi masukan kepada saya. Saya pernah nanya satu kali sama dia, kamu boleh kok kasih masukan ke mami atau daddy gitu ya, karena kita juga bisa buat salah dan kita mau dengar pendapat kalian dan kami mau belajar juga dari kesalahan. Tahu nggak apa yang dia ngomong? Oke, saya punya masukan buat mami ya. Saya itu melihat setiap bulan mami itu ada waktu-waktunya tensinya tinggi. Saya bisa melihat dan saya setiap kali lihat tanggalan itu mirip-mirip. Jadi anak saya bilang, ya mami tolonglah, maksudnya belajar untuk jangan tensinya tinggi terus kalau di bulan-bulan tertentu, di masa-masa tertentu. Saya belajar loh Bapak Ibu. Ternyata kan memang gak mudah loh ya sebagai seorang wanita yang punya siklus menstruasi. Ketika PMS gitu yang menjelang mau mens, aku rasa di sini bapak-bapak tahu kan ya. Bapak-bapak juga bisa mencium kan? Anak aja bisa mencium, apalagi suami gitu kan? Nah saya belajar loh ternyata, oh kalau saya lagi ada titik rawan saya mesti menjaga lebih ini lagi gitu loh, untuk menyerahkan diri saya lebih lagi kepada Tuhan, harus punya roh yang tentram, roh yang tenang ya. Saya belajar Bapak Ibu. Oke. Kita melihat bahwa kekacauan peran, ketidakmampuan mengerti tentang peran yang sesungguhnya sebagai seorang suami, seorang istri menyebabkan, ya ini ya, suami tidak bisa memimpin dengan benar, dia modelnya diktator, ya modelnya ikutin semua apa yang saya katakan, yang lain salah. Ya, atau ya terserah kamu lah, lu mau ngapain aja deh, aku jalankan itu ya kita ekstrimnya, nggak mau tahu atau terserah kamu, dan tidak itu dulu satu sisi. Atau suami yang tidak berani menyatakan hal yang benar dan salah karena dia tidak tahu mana kebenarannya, mana sesuatu yang boleh, mana sesuatu yang tidak boleh. Atau istri yang berusaha menguasai suaminya karena banyak hal, ya dia melihat keluarganya dulu waktu papa mamanya
istri yang harus mengambil keputusan, istri yang harus pegang kekuasaan, uang harus diatur semuanya, anak-anak harus diatur, suami juga harus di bawah pengaruh istri. Nah, ini kekacauan nih, ya. Atau istri mengungkit masa lalu dan mengeluarkan kata-kata melemahkan, ya. Dia gambarannya seperti ini. Kalau semua terbalik, kacau, yang kesian siapa? Anak. Dan di dalam keluarga tidak ada namanya damai sejahtera. Ini yang terjadi kalau perang itu tidak bisa dijalankan dengan baik. Nah, kita mau, Dan saya percaya gini, ketika kita kacau peran kita tidak memainkan peran dengan baik, keluarga kita akan disfungsi, benar nggak? Ketika keluarga kita disfungsi, sebenarnya kita lagi mempertontonkan juga kepada anak-anak kita. Anak-anak kita akan mengulang lagi nanti di keluarganya. Apakah kira-kira anak-anak kita itu akan meneruskan hal yang baik atau hal yang buruk? Makanya kita harus jadi tontonan yang benar, ya. Karena peranan yang benar dari suami dan istri itu akan menghasilkan anak-anak yang akan mencontoh lagi ke keluarganya, ya. Oke, kita akan lakukan sesuatu, ya. tolong makin berdiri semuanya, bikin yang kursi kosong dihilangkan, kita bikin lingkaran, ya. Tempat duduknya lingkaran. Yang mau bikin, ya, kita bikin lingkaran besar. Satu lingkaran besar ya, satu lingkaran besar. Yang duduknya, yang kosong dihilangkan, yang duduk tempat duduknya, jadi bikin lingkaran besar bersama dengan tempat duduknya. Ya. Gak apa-apa, di sini aja. Mungkin pas. Ya. Masih gede ya. Jadi, ya. Ini masalah ini ya. Jadi lingkarannya. Ya, duduknya melingkar. Ya. Ya, duduk dulu aja. Iya, soalnya belakangan belum dapat. Nah, jadi saya melihat ya. Ayo cari posisinya. Kalau udah disediain, ini kameranya kayaknya mesti sini aja. Pastikan tidak ada tempat yang lowong, tidak ada yang kosong. Ya, jadi semua terisi. Ya, jadi semuanya diisi ya. Oke. Ya, memastikan semua orang dapat tempat duduknya. Nama permainan kita hari ini, saya mengasihi kamu kalau I love you if. Ya. Oke. Buat ini permainan kita ada ibu hamil. Bu hamil nggak usah ikut ya. Jadi duduk aja. Silakan. Pastikan semua orang dalam lingkaran yang besar bisa terisi sedikit ya. Ada. Ya, bicara dikit supaya bisa isi. Ya. Ya. Jadi kalau gitu. Oke. Sudah? Ya Bu, Pak. Pastikan semua bisa diisi dalam lingkaran besar. Ini ruangannya tepat sekali. Lingkarannya pas. Ya. Sudah? Ya, silakan. Don. Mana Don? Sudah. Oke, sudah. Oke, gini. Saya akan memberikan satu enggak ya, kan ini. Ini berarti jangan di sini. Ada di dekat dikit. Kalau saya bilang saya mengasihi kamu kalau kamu memakai baju hitam. Yang pakai baju hitam bangkit berdiri, ya, langsung cari posisi yang tempat duduknya kosong.
Harus pindah. Bukannya telepon. Hah? Cari posisi kan ada kan pasti lari wah. Ada lebih dari satu orang kan pasti ya. Bangun dulu. Cari langsung pindah. Cepat. Langsung bisa. Nah, ketika bilang itu ada satu kursi yang akan ditarik keluar, jadi pasti ada satu orang yang nggak dapat tempat duduk. Yang nggak dapat tempat duduk akan menjadi orang yang berkata, saya mengasihi kamu. Kalau, nah perhatikan, banyak hal yang bisa kita katakan. Ya, ngerti ya? Baju hitam lah, dia kacamata lah, yang apalah, ya. Semua itu main ya. Kamu mau ikut main kan? Nah, ayo, apa kamu ini? Ngerti ya permainannya? Cek ya. Ngerti nggak? Ada pertanyaan? Tes dulu. Sekali lagi ya, tadi sudah kasih contoh. Langsung ya, berespon cepat ya. Bu Ida, tolong tarik satu kursi ya, nanti habis ini ya. Saya mengasihi kamu kalau kamu memakai masker. Oke, silakan Bu. Terima kasih Bu. Kesempatan. Kasih lagi tempat duduk. Kita baru coba. Tangan dulu Bu. Yang ini yang asli. Yang ini asli. Bapak nggak usah balik ke tempatnya. Nggak usah balik ke tempatnya. Ya. Tadi trial aja. Trial. Aku mengasihi kamu kalau kamu memakai celana pendek. Langsung cepat. Kursinya tarik. Bantu aja dari sana juga. Ya, tolong bantuin ya. Kalau ada yang pasang langsung ya. Oke. Aku mengasihi kamu ya kalau kamu memakai kaos. Ya, aku dasarnya pasti ibu yang ini. Ya, nih saya. Aku mengasihi kamu kalau kamu memakai baju warna biru. Langsung cari tempat juga Bu. Enggak, ambil satu aja ya. Satu aja ambil, jangan ambil dua. Udah. Kalau udah balikin lagi bangkunya. Enggak, tadi kan sudah diambil satu, masukin lagi. Oh. Nah, Yang diambil cuma satu kursi. yang diambil cuma satu kursi. Oke. Enggak. Jadi, Bu, lain Kak kalau deh. Saya tambahkan aturan mainnya. Enggak apa-apa gini. Kalau sudah mau berkata sesuatu, ya langsung sasar di mana posisi yang ada, ya supaya nah seperti tadi ya. Oke, sudah ya, sudah kepikiran? Sudah. Harus agresif ya Bapak Ibu ya. Jangan pelan-pelan, harus langsung set gitu. Apa? Siap-siap ya. Saya mengasihi kamu kalau kamu memakai Kacamata. sepatu. Saya mengasihi kamu kalau kamu memakai sandal. Iya, langsung ya. Posisikan dulu. Langsung dari sebelum ditanyakan langsung tahu mana yang harus disasar. Iya. Saya mengasihi kamu kalau kamu memakai jam.
celana jeans. Oke Pak, ya langsung. Saya mengasihi kamu kalau kamu pakai kacamata. Saya mengasihi kamu kalau kamu pakai cincin. Saya mengasihi kamu kalau kamu pakai baju panjang. Ya, sasaran dulu. Lagi. Ya, kasih sasaran. Udah, pikir dulu. Saya mengasihi kamu kalau kamu memakai jaket. Oke, terima kasih dulu yang pertama. Oke, boleh arahnya ke sini saja. Nggak apa-apa, agak berantakan nggak apa-apa. Ya supaya bisa melihat ke depan. Nggak usah kembali ke posisi seperti semula yang terbentuk. Tapi bersama dengan pasangannya duduk boleh. Oke, gimana tadi mainnya Bapak Ibu? Seru? Belajar apa yo dari permainan tadi? Cepat, ya. Cepat tanggap. Oke, cepat tanggap. Oke, apa lagi? Cepat respon. Cepat merespon. Oke, apa lagi? Konsentrasi, Mendengar. mendengar dengan baik, ya. Terus apa lagi? Action. Action. Oke. Terus ada lagi? Nah, tidak mau mengalah. Tidak mau mengalah, rebutan kursi. Iya, belajar. Weh, itu ceritanya kita semakin memahami ya bahwa manusia itu bawaannya egois ya. Iya, betul-betul. Good point, Pak. Ada lagi? Tadi belajar apa? Ada lagi? Kita mengasihi ada syarat ya. 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 Ini jadi sepermainan. Aku ngasihmu kalah. Syaratnya banyak. Kacamata lah, pakai cincin lah, sendal lah. Ya. Iya. Oke. Nah, kita mau belajar bahwa kita sebenarnya tadi udah tahu ya prinsipnya wanita harus tunduk atau hormat kepada suami dan suami mengasihi istri, ya. Tapi kita itu ada 3 siklus yang kita biasanya suka lakukan. Kita coba cek deh, kita ada di mana? Ya, ini siklus pertama itu siklus kegilaan namanya. Kita ambil ini dari buku Love and Respect karangan Emerson Eggerichs ya. Nah, ketika siklus ini terjadi karena gimana? Suami tidak mengasihi istri, lalu istri bereaksi tidak menghormati suami. Itu biasa banget ya. Seperti istilahnya gini, lu nggak kasih, gua juga kagak kasih, ya. Jadi tunggu lu kasih baru gua kasih, gitu kan? Jadi sangat bersyarat, sangat menunggu, gitu ya.
Kalau suaminya tidak mengasihi ya istrinya diem-diem aja, nggak bakal hormat ya. Atau kita ada siklus yang kedua, yaitu siklus motivasi. Nah, di sini lebih baik sedikit ya, karena suaminya mengasihi istri, jadi itu memotivasi istri untuk menghormati suaminya. Lalu ketika istrinya menghormati suami, otomatis itu memotivasi untuk suaminya mengasihi istri. Jadi putar itu cukup bagus gak? Bagus gak? Bagus. Udah cukup bagus. Tapi apakah ini yang kita mau tuju? Kita lihat siklus berikutnya. Ini siklus reward, dimana walaupun suami nggak sayang sama istrinya, nggak mengasihi istrinya, tetap istrinya menghormati suaminya. Ya, walaupun istrinya tidak hormat sama suaminya, suaminya tetap mengasihi istrinya. Jadi terlepas dari suaminya mau melakukan apa kek, istrinya mau melakukan apa, aku melakukan perananku, aku melakukan bagianku. Ya, kenapa kita bisa melakukan hal ini? Siklus reward ini hanya bisa terjadi kalau ya kita merasakan kasihnya Tuhan. Ya, sebelum masuk ke sana, seperti yang permainan tadi, aku mengasihimu kalau aku sayang istri, kalau istrinya mau menyiapkan makanan seperti yang saya harapkan. Aku mengasihi istri kalau istri nggak cerewet. Istri akan menghormati suami kalau suami itu bisa menyediakan semua yang saya minta. Kalau nggak semuanya ya adalah hormatnya berkurang. Gua udah minta berkali-kali nggak kasih ya sudah lah. PSG banget ya banyaknya. mau shopping aja nggak boleh. Ya, ya kalau sama mau shopping lah, uang pasar lalu siapin lah. Kurang dulu. Kira-kira seperti itu. Ini siklus yang seperti ini. Nah, kita lihat ada 3 siklus ya, 1, 2, 3. Yang kedua sudah cukup bagus, betul ya. Tapi motivasinya itu karena ada sesuatu yang mau. Ya. Kalau saja suami saya berlaku baik, saya kasih yang lebih baik. Saya bisa kok. Kalau saja istri saya hormat, ya lebih baik, saya bisa kok. Tapi kalau tidak lebih baik, bisa nggak? Dan prakteknya, pada hakikatnya, yang kedua ini, yang pertama nggak usah ngomong lah. Ya ini sudah. Kita sudah tahu nih, prinsip yang pertama kita tidak lakukan. Yang kedua mungkin bisa kita lakukan. Yang ketiga yang seharusnya terjadi di tengah-tengah kita. Karena saat kita mengambil keputusan untuk kita istri-istri mengasihi, menghormati, tunduk sama suami, sebenarnya kita tuh sedang tunduk dan hormat kepada Kristus. Ya, ukurannya kita hormat itu tadi udah dikasih tahu di awal bahwa seperti untuk Tuhan. Jadi ketika kita melayani suami kita yang menyebalkan sometimes ya, yang kadang-kadang mengesalkan buat kita, nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Ketika kita tetap menghormati dia, ketika kita tetap mengasihi dia, tunduk sama dia, sebenarnya itu adalah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Sama seperti seorang suami harusnya tetap sayang sama istri, walaupun ya hari ini nggak dikasih jatah lah, malam ini sudahlah selesai dah. Malam kedua udah ngarep-ngarep, enggak juga. Selesai. Apakah kasih seperti itu ada? Mengasihi istri sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Apa? Harus sampai titik mati. Mengasihi pasangan kita sampai kita harus mati, berkorban. Korbannya nggak tanggung-tanggung, menyerahkan nyawanya
Nah inilah yang harus standarnya sama seperti itu. Ya, dan saya percaya ketika nanti Tuhan datang menghakimi setiap kita, apakah kita ditemukan sebagai hamba yang setia ya di hadapan Tuhan. Oh, kamu sudah memainkan peranan kamu dengan baik. Kamu menjadi suami yang baik, kamu menjadi istri yang baik. Ternyata setelah nanti kita meninggal, ketika kita ketemu Tuhan, pernikahan itu cuma alat ya buat Tuhan itu membentuk kita supaya semakin mengasihi Tuhan. Alat doang. Jadi kalau kita menikah dengan pasangan kita, bukan suatu kebetulan. Kalau dia menggesek kita terus-menerus ya, membuat kita kadang-kadang sakit hati, kadang-kadang kita terluka, itu bukan satu kebetulan Bapak Ibu. Makanya kenapa kita di dalam Tuhan nggak ada kata pisah? Karena segala sesuatu itu bukan kebetulan. Tuhan punya maksud. Jadi toh yang sebelahmu, kamu jelek-jelek, jangan jelek-jelek ya. Kamu gini-gini, ya, gini-gini itu dipakai Tuhan untuk mengasah saya. Jangan jelek-jelek, maaf ya Bapak Ibu ya. Ayo tolong, Bapak Ibu, silakan kalau yang bawa bersama dengan pasangan katakan gini-gini loh. Aku pakai Tuhan. Oke, nah pernikahan itu memang bukan tentang aku dan kamu, ya, bukan tentang saya dan pasangan saya, tapi pernikahan itu tentang aku dan Kristus. Jadi kita kadang-kadang lupa ya Bapak Ibu ya, kita pikir kita menikah mau bahagia, kita pikir kalau menikah itu dunia itu cuma milik berdua yang lain ngontrak ya. Ternyata pernikahan itu bukan tentang kita berdua. Ternyata pernikahan itu tentang saya dan Kristus, ya. Oke, kita akan lanjut, skip ini ya, 2 hal ini. Kita akan lanjut di 1 Yohanes 4. Kita mau baca. Kita baca sama-sama ya. 1 Yohanes 4 ayat 10. 1, 2, 3. Jadi Bapak Ibu, apakah kita bisa mengasihi pasangan kita? Kenapa? Karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. Saya sangat percaya kalau kita sudah dipenuhi oleh kasih Kristus dan tahu betul bagaimana Tuhan sudah mengasihi setiap diri kita. Saya yang sangat berdosa, yang tidak layak, yang harusnya jatuh masuk ke neraka, yang sampah, tapi saya dilayakkan oleh Tuhan. Saya menerima kasih karunia, saya terima hadiah cuma-cuma untuk boleh terima menjadi anaknya, boleh dikasihi, dipindahkan dari kesia-siaan menjadi sesuatu yang sangat berharga. Saya harusnya punya kasih. Saya bisa mengasihi istri saya. Saya memampukan karena Tuhan yang memampukan itu. Hari ini saya mengatakan Bapak Ibu, kalau kita tidak dipenuhi oleh kasih Tuhan, tidak mengerti apa itu namanya prinsip salib Kristus yang sudah mati di atas kayu salib supaya kita yang berdosa boleh dilayakkan, kita yang dimampukan untuk mengasihi pasangan kita. Ya, jadi itu mulai dari saya ya, bukan dari dia. Ya, bilang ke sebelahnya, mulai dari saya, bukan kamu. Ya, tadi kita sudah dengar bahwa awalnya inisiasi Tuhan ya, yang telah mengasihi kita dulu, kita udah menerima kasihnya, itu yang memampukan kita untuk mengasihi pasangan. Lalu kita menyadari bahwa saya itu tidak lebih baik loh daripada pasangan saya. Saya kadang-kadang gini, kalau saya sama suami saya, karena saya lebih tipikalnya cermat, suami saya lebih stabil,
dia positive thinking gitu ya terhadap saya tuh selalu hal yang baik. Saya yang sering melihat kekurangan dia, kelemahan dia, kesalahan dia, gitu ya. Padahal dia juga ada kesalahannya. Padahal saya juga banyak, tapi karena dia selalu melihat saya hal yang baik, dia jarang menemukan hal yang kurang baik dari saya gitu. Enaknya dia, enak saya. Saya berpikir, saya lebih baik dari dia. Tapi ketika saya ngerenung ya, ternyata pernah dengar nggak? Ya pasti kita pernah baca ya firman Tuhan yang ada perumpamaan, ada satu orang Farisi yang berdoa dan sama pemungut cukai. Pemungut cukainya ini karena dia merasa benar, dia berdoa, Tuhan saya bersyukur. Saya itu puasa 2 kali seminggu, saya ini, saya itu. Tapi, dan saya nggak seperti tetangga saya, nggak seperti yang orang berdosa ini, gitu loh. Ini saya terbalik ya. Orang Farisi yang berdoa, bersyukur atas dirinya, dan dia bilang nggak, untung saya nggak sama seperti pemungut cukai ini yang penuh dosa. Nah seringkali kita suka begitu ya Bapak Ibu ya. Saya suka begitu. Saya ngelihat, aduh banyak kekurangan, banyak ini. Ternyata Tuhan ingetin satu hal. Ketika saya ngomel, ketika saya kesel, ketika saya mungkin ada rasa pingin membalas gitu ya. Semua hal-hal yang mungkin kelihatannya nggak kelihatan dari luar, tapi itu yang tahu cuma saya sama Tuhan. Ternyata Tuhan ingetin, kamu sama jahatnya lah sama dia, kamu sama aja sama berdosanya sama dia. Kamu jengkel, kamu marah, kamu menghakimi dia, kamu menghukum dia. Dengan cara apa kalau wanita menghukum? Kadang-kadang suka ngediemin, ya kan? Suka ngediemin, kadang ngejutekin, kadang juga marah-marah, kadang-kadang juga kita nggak memberi jatah, ya kan? Banyak macam yang kita bisa lakukan. Tuhan ingetin, kamu sama berdosanya, gitu loh. Jadi ternyata Bapak Ibu kita itu sama pasangan kita tidak lebih baik dari dia. Ya, kalau kita punya dosa dalam hati bukan berarti kita lebih baik dari dia, cuman nggak kelihatan aja. Ya, jadi kita tuh adalah sama-sama orang berdosa yang diselamatkan karena anugerah. Jadi kita masih belajar untuk menerima juga pasangan kita sama seperti Tuhan udah terima kita. Ya. Dan yang ketiga, kita belajar untuk tidak menuntut pasangan kita untuk berubah. Tapi saya mau terlebih dahulu saya duluan ya, mau melakukan peranan saya ya sebagai suami, sebagai istri, sebagai bentuk kasih dan hormat saya kepada Kristus. Ya, yang kita lakukan sebenarnya kita bukan lakukan buat dia, kita lakukan buat Tuhan. Nah, sama tadi permainan tadi ya, betapa egoisnya ya Pak ya kita ya, nggak ada di dalam permainan tadi yang berpikir waktu pas dia di tengah gitu ya, dia selalu udah ngincer mana tempat yang kosong yang bisa saya tuju, benar kan? Nggak ada yang bilang silakan duduk tempat saya, nggak ada yang begitu ya, nggak ada ya. Ternyata kita sama-sama orang pendosa ya. Begitu egoisnya kita. Apa kita mau belajar ya untuk carilah kepentingan pasangan kita terlebih dahulu. Kita belajar untuk gak egois, belajar untuk namanya memikul salib dan mengikut Tuhan itu prakteknya di mana? Di keluarga. Paling cocok itu di keluarga suami istri, karena seringkali pasangan kita yang sering menyalibkan kita Bapak Ibu. Ya, tapi itu pembelajaran yang baik. Kalau kita bilang kita mengikut Tuhan, kita mau berkorban, kita mau mematikan daging kita, disinilah kita belajar. Ya, kita belajar mematikan ego kita dan cari kepentingan pasangan kita. Kalau kita sama-sama melakukan hal itu, kira-kira pernikahan kita akan seperti apa Bapak Ibu? Sweet, ya.
bisa nanti ada anak keberapa gitu ya Pak ya. Seperti surga atau seperti neraka? Ada surga di sana. Karena makanya surga dan neraka itu sebelah masalahnya. Dekat tinggal mau pindah kemana? Ya. Oke. Nah, kita mau melihat sebuah ilustrasi terakhir ya. Kisah sepasang sepatu. Pasangan terbaik itu seperti sepasang sepatu. Kalau kita perhatikan sepatu kita, sendal kita ya. Walaupun bentuknya tidak sama persis, kiri dan kanan pasti beda bentuknya ya. Tapi serasi. Nah, saat berjalan nggak pernah kompak, ya kan? Kalau kompak kita loncat-loncat, ya. Kalau kita nggak pernah kompak, satu ke depan, satu di belakang ya. Tapi tujuannya sama, ya. Nggak mungkin satu ke depan, satu ke belakang, kan? Nah, walaupun tidak pernah bisa ganti posisi, yang kiri nggak bisa jadi kanan, kanan nggak bisa jadi kiri, ya. Namun saling melengkapi. Selalu sederajat, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Dan bila yang satu hilang, yang lain tidak punya arti. Luar biasa ya ilustrasi sebuah sepasang sepatu. Ini biar mengingatkan kita senantiasa suami istri itu kita saling melengkapi. Ya Bapak Ibu, mari kita ambil waktu gandeng pasangannya. Kita mau ambil waktu tenang, kita berdoa. Saya izinkan untuk Bapak Ibu coba saling doakan ya. Istri mendoakan suami, suami mendoakan istri ya. Apa yang bisa disyukuri dari pasangan ya? Doakan. Silakan. Waktunya kesempatan ini kita bisa mendoakan pasangan kita. Kita bisa melihat, mendengar, merasakan Kristus yang ada di tengah-tengah kita berbicara dalam hidup kita kepada pasangan kita. Kami bersyukur Tuhan karena firman-Mu ada di tengah-tengah hidup kami yang memampukan kami untuk kami boleh hidup bersama-sama. Kami boleh melihat bahwa pasangan kami adalah pribadi yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk kami boleh bersama-sama Tuhan masuk dalam rencana Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan untuk setiap
tantangan, setiap hal-hal yang mungkin menggesek saya, menggesek pribadi aku, menggesek pribadi ego saya, yang membangun saya. Terima kasih Tuhan, dan seorang pribadi yang benar-benar boleh membentuk saya supaya lebih sama seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pasangan saya. Terima kasih saya Tuhan untuk istri saya. Terima kasih Tuhan untuk seorang pribadi yang sungguh-sungguh Tuhan taruh Tuhan dalam hidup saya. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, tidak ada satu hal pun yang Kau buat, yang Kau izinkan itu adalah satu kebetulan. Terima kasih untuk pasangan yang terbaik yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kami bersyukur bahwa tidak pernah salah Engkau memberikan kami istri, Engkau memberikan kami suami Tuhan. Mereka adalah pasangan yang terbaik yang Tuhan berikan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, tolong kami untuk kami boleh melihat bahwa kami boleh melakukan bagian kami karena kami menghormati Engkau, karena kami mengasihi Engkau Tuhan, karena Engkau yang terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Apalah kami Tuhan, orang yang berdosa Tuhan, yang tidak layak untuk menerima pengampunan-Mu, tapi Engkau datang Tuhan buat setiap kami. Engkau tebus setiap kelemahan kami, kesalahan kami Tuhan, kelemahan dan kebobrokan kami Tuhan, supaya kami boleh Tuhan mengasihi pasangan kami, supaya kami boleh menerima dia apa adanya, sama seperti Kristus menerima saya Tuhan. Tuhan, kami gak mau menghidupi pernikahan sama seperti orang dunia Tuhan, yang menuntut Tuhan untuk dikasihi, yang menuntut untuk dipenuhi semua keinginan dan kebutuhannya. Tapi kami mau mulai dari kami Tuhan. Pernikahan kami adalah pernikahan yang misioner Tuhan. Pernikahan di mana orang lain boleh melihat Kristus di dalam pernikahan kami. Ketika orang lain melihat pernikahan kami, mereka boleh melihat sebenarnya pengorbanan kami adalah itu bukti nyata Kristus ada di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami memberkati Tuhan. Teman-teman di sini, Bapak Ibu di sini Tuhan, kasih karunia Allah mencukupi setiap mereka Tuhan, untuk mereka disanggupkan untuk menjadi suami ilahi, istri ilahi, sehingga mereka boleh jadi contoh yang begitu luar biasa untuk anak-anak mereka Tuhan, sehingga anak-anak mereka akan juga mencontoh hal yang baik dari mereka Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan setiap dari kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.